Assalamualaikum warahmatullahi dengan hamba Allah di Papua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan. Begini Pak Ustadz, saya minta saran dari Syekh. Saya ini Pak Ustadz baru beberapa tahun mengenal sunnah dan sekarang baru belajar tauhid Pak Ustadz. Tapi di saat saya belajar tauhid, berusaha terus belajar tauhid, saya selalu dibisiki oleh setan tentang keraguan, kebingungan, tentang Allah, begitu Pak Ustadz. Tapi sebenarnya di dalam hati saya itu Pak Ustadz, saya tidak mau, saya tidak mengingini bisikan ini Pak Ustadz, saya tidak mau ragu, saya sudah berusaha belajar tauhid terus, memaknai Al-Quran. Tapi selalu bisikan ini selalu ada di dalam hati saya dan pikiran saya. Kadang saya bingung sendiri Pak Ustadz. Ini bagaimana ya Pak Ustadz? Kadang mau putus asa, tapi saya bangkit lagi Pak Ustadz. Itu bagaimana ya sarannya Pak Ustadz? Ya. Saya tidak mau jadi orang kafir begitu Pak Ustadz. Ibu kasih, sebelumnya mu'alaf atau tidak? Saya sebelumnya Pak Ustadz beragama Islam, tapi sering bergaul sama agama-agama lain begitu Pak Ustadz. Oh dari dulu udah Islam ya? Artinya dari orang tuanya udah Islam ya? Iya, dari orang tuanya sudah Islam, Ya, tapi baru meniti sunat 4 tahun terakhir ini Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسأل الله أن يحفظ عليك دينك ودنياك آمين يا رب العالمين. تعلم هذه الأخت وليعلم كل مسلم ومسلمة أنه في هذه الدنيا في حرب مع شيطان رجيم ومع نفس أمارة بالسوء، في حرب مع الناس. فلا يجوز لرجل وهو في أثناء الحرب أن يلقي أدوات الحرب على الأرض، أن يلقي بسلاحه وأن يلقي بملابس الحرب ليأخذ هدنة لنفسه بنفسه بدون أن يستأذن أحد. خلاصة الكلام أن الشيطان لن يتركك أو يتركك هكذا تمشين في طريق الله عز وجل، فإنه لا ينام في الليل ولا في النهار ولا يكل ولا يتعب ولا يمل من أن يوسوس لك ويوصلك إلى حد والعياذ بالله إلى حد اليأس من رحمة الله عز وجل والبعد عن طريق الله سبحانه وتعالى، وهو يعمل على أساس أن موجود في نفس أمارة بالسوء في داخل كل واحد منا. فإياك أيتها الأخت الكريمة أن تنصتي أن تستمعي إلى وساوس الشيطان أو تستمعي إلى خلاجات النفس وحديث النفس الأمارة بالسوء، ولتعلمي أنك منصورة بإذن الله على كل هذا إن صبرت وإن تيقنت بموعود الله عز وجل. وأدعوك إلى قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، دعك من القراءة التي ليس فيها تفكر ولا تفهم. أدعوك إلى قراءة القرآن، قراءة تفسير القرآن. أدعوك إلى أن تحضري مجالس العلماء، والحمد لله هم كثر في بلادنا هذه وفي غيرها، هم كثر. فلتسمعي الدعاء إلى الله عز وجل، فلتهتمي بعلم القلوب الذي به يصلح فساد القلوب، فلتهتمي بعلم التوحيد والسنة، فلتهتمي بالقرآن الكريم، فإنه أعظم شفاء أنزله الله عز وجل لصدورنا جميعا. فلتهتمي إن كان عندك وقت بقراءة كتاب مثل صحيح الإمام البخاري بتفسيره لكي تتقربين إلى الله عز وجل أكثر وأكثر بهذا العلم الذي حواه هذا الكتاب المبارك. وأسأل الله عز وجل لي ولكم الخلاص والنجاة من شرورنا ومن شرور النفس ومن شر الشيطان وشرقه، إنه ولي ذلك ومولاه. Taib, jawaban dari Syekh. Syekh mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan ibu di atas agama yang hak ini ya sampai akhir hayat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga agama ibu dan agama kita semua insyaallah taala. Taib, ketahuilah kata Syekh bahwasannya kita hidup di dunia ini hakikatnya berperang. Hakikat kehidupan di dunia adalah peperangan. Peperangan melawan syaitan yang senantiasa membisikkan keburukan ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita. Peperangan melawan hawa nafsu yang terus-menerus menyuruh kita untuk berbuat keburukan, atau berperang melawan manusia, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala.
Maka di dalam berperang kita tidak boleh melemparkan alat-alat perang kita. Tidak boleh melepaskan perisai, ya, baju perisai kita. Ya. Akan tetapi yang harus kita lakukan, kita terus berperang, berjihad, ya, melawan musuh-musuh kita yang menginginkan kehancuran dan kebinasaan kita. Maka kepada ibu yang bertanya dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, ketahuilah bahwa setan tidak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita untuk meniti jalan yang lurus ini menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah. Dia tidak akan pernah berhenti berusaha dari menggelincirkan kita, menyesatkan kita, memalingkan kita dari jalan yang hak, dari jalan yang lurus ini, dari agama yang hak ini. Berbagai macam cara akan dia tempuh, akan dia lakukan untuk mengeluarkan kita dari agama kita, membuat kita ragu, ya, membuat kita tersesat, ya, dari agama kita ini. Makanya oleh karena itu, kalau kita sudah menyadari bahwasannya kerjaan syaitan adalah membisikkan was-was, keraguan, ya, ketakutan, kegundahan, kegelisahan ke dalam hati kita, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak memberi dan tidak mendengarkan bisikan setan tersebut. Kita abaikan, kita hiraukan, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hanya Allah yang dapat melindungi kita dari keburukan syaitan. Kemudian Syekh menasihatkan kepada kita juga untuk membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan penghayatan, dengan memahami maknanya, dengan mengambil faedah darinya, agar Al-Quran betul-betul memberikan hidayah kepada kita dan memberikan kekuatan kepada kita di dalam beragama. Ya, jangan sekali-kali baca Al-Quran tapi kita tidak memahami, tidak mengambil pelajaran darinya, kita tidak mentadabburinya, kita tidak menghayatinya. Kemudian Syekh juga menasihatkan kepada ibu untuk senantiasa berusaha hadir di majlis ilmu, ya, menuntut ilmu syar'i. Karena dengan menuntut ilmu, agama kita akan kuat, keyakinan kita pun akan kokoh. Dan alhamdulillah di negeri kita ini banyak sekali majlis-majlis ilmu, ya, atau jalan-jalan yang dapat mengantarkan kita kepada ilmu, ya, dengan mendengarkan kajian di sini dan di situ melalui media-media yang ada dan seterusnya. Kemudian pelajari ilmu tentang penyucian jiwa dan seterusnya yang dapat membersihkan hati dan jiwa kita dari segala macam noda, ya, keburukan dan lain sebagainya. Kemudian Syekh juga mengatakan kalau memungkinkan bagi ibu untuk membaca hadis-hadis Nabi SAW, baca hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian pelajari maknanya, seperti kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari mungkin bisa ibu baca, kemudian lihat keterangannya, penjelasannya dari para ulama, kemudian diambil, ya, faedah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis tersebut. Dan Syekh berdoa untuk kita semua, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita, ya, dari ketersesatan, ya, melindungi agama kita sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufik dan petunjuknya kepada kita sampai kita meninggal.